Hari ini kita pertama kali membuat acara, kita sebut namanya Motion. Motion, kenapa Motion? Karena itu singkatan dari Monday, obrolan tentang imaji, objek, dan narasi. Semoga motion dari obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk kepentingan stakeholder yang lain yang di luar KFT atau negara yang memang ingin peduli dengan persoalan-persoalan perfilman. Oke, kali ini temanya adalah sebenarnya sangat agak-agak bombastis ya. Film box office. Terus SDM makmur tidak? Oke, data dulu ya. Kita bicara data bahwa rekor kita saya bertanya di 2023 sampai 2025. Ya, bahwa kita rekor tembus sampai 80 juta penonton. Ya, 3 tahun terakhir ini terbaik perfilman Indonesia sejak 2007. Data penonton nasional 2003 78 juta penonton. Ya, ini rekor naik 52% dari 2022. 2024 80 juta penonton. Terus 2025 hingga pertengahan tahun sudah ada 3 film tembus 10 juta penonton. Salah satunya agak lain, Menyala Pantiku 11 juta, Jumbo 10 juta, 2, Pabrik Gula 4,7 juta, dan yang lain-lain. Nah, pendapatan kotor kalau kita bicara uang, ya, kasar bisa diestimasi rata-rata kalau harga tiket kita katakanlah sampai 45 atau 50.000, artinya omset box office lokal 2024 saja sekitar 2,4 triliun. Ya, box office tidak otomatis membuat SDM makmur. Data BPS tidak merilis angka spesifik pekerja film ya, tapi bisa dilihat dari 3 indikator. Produksi film naik, kebutuhan kru naik pastinya. 2023 ada 112 film rilis, 2024 128 film rilis, 2025 proyeksi 140 kurang lebihnya film. Setiap film butuh 50 sampai 150 kru. Artinya permintaan kru meningkat 20 sampai 30% per tahun. Ya. Upah masih tidak standar. Upah freelance tidak punya kontrak yang jelas. Setuju mungkin ya teman-teman di sini karena kita freelance. Lalu pendidikan dan sertifikasi masih minim ya. Ya bahwa ada sekolah, ada IKJ, ada ISI, ada kursus-kursus dan segala macam. Ya, pelatihan praktis juga ada. Tapi tidak tersertifikasi dengan BNSP. Artinya BNSP itu menjadi sangat penting mungkin untuk penaikan jenjang kualitas SDM dan khususnya nanti berhubungan dengan honorarium dan segala macam. Masalah utama banyak kru otodidak dadakan yang masuk saat boom 2023-2024. Tapi skill lighting, sound editing masih di bawah standar. Ini mirip kondisi pasca SK 3 Menteri 1974. Mungkin teman-teman yang Gen Z segala macam mungkin nggak ngalamin itu. Mungkin kalau teman-teman KFT banyak yang ngalamin itu ya, bahwa kita tahu tahun 70-an ada SK 3 Menteri yang terus akhirnya salah satunya adalah importir harus produksi film, lalu membuat banyak sekali kru muncul entah dari mana. Makanya Kenacup juga KST akhirnya bikin standar pengetahuan film di yang namanya yang sekarang menjadi SDM Citra itu. Yang makmur, ini benar apa enggak boleh kita pertanyakan. Aktor dan sutradara top. Ya. Lalu kru inti produksi besar seperti DOP, production designer, editor film, film box office ya. Itu rata-rata ya saya nggak usah sebutin dah ya. Teknis sewa alat, rental kamera, lighting, grip ikut naik omsetnya. Yang belum makmur, nah ini persoalan. Kru lapangan junior, gaffer, fokus puller, art department, junior
masih upah harian tanpa BPJS, pekerja di luar Jakarta. Nah, ini pekerja yang di luar Jakarta karena kita tahu juga banyak indie-indie yang bekerja di luar Jakarta, khususnya Makassar. Saya lihat sudah juga punya ekosistemnya sendiri, ya. Itu pekerja luar, ekosistem produksi di Bandung, Yogyakarta, Makassar belum kuat. Mayoritas kru lokal jadi buruh harian saat ada syuting. Penulis skenario dan editor cerita honor skenario ya kurang lebih 15 sampai 40 juta untuk 90 menit, tidak sebanding kerjanya dengan 3 sampai 6 bulan. Benar apa tidak? Ini mungkin bisa dijawab oleh penulis-penulis yang pernah memang mengalami ini. Nah, kita menggunakan sedikit teori tentang industri kreatif cenderung memberi pendapatan besar ke 10% pelaku di puncak, sementara 90% sisanya dapat sedikit. Box office naik memang menambah jumlah pekerjaan, tapi tanpa standarisasi upah. Serikat pekerja kuat dan sertifikasi BNSP, kenaikan itu hanya jadi kerja proyek, bukan profesi makmur. Jadi kesimpulannya kira-kira film box office Indonesia 2023-2025 sukses secara angka 80 juta penonton, 65% market share lokalnya, tapi SDM belum makmur secara struktural. Yang makmur adalah segelintir talenta top dan kru inti. Mayoritas pekerja film masih hidup di ekonomi proyek tanpa jaminan sosial. Kalau mau SDM makmur, yang dibutuhkan bukan hanya film laku, tapi satu, standar upah minimum kru yang disahkan Kemenaker. Ya, ini nanti kita bicarakan bersama nih, seperti apa. Ya, atau sertifikat BNSP untuk 12 profesi film digalakan kembali. Lalu dana talenta dari Kemenpakraf untuk kru junior magang. Tanpa itu box office hanya jadi pesta untuk produser dan bintang, bukan untuk 5.000 kru yang bikin film. Ya, mau itu kira-kira ya hasil dari data yang saya dapat. Nah, boleh kita bicarakan ini selanjutnya oleh teman-teman. Apakah benar seperti itu kondisinya? Apakah justru enggak, kebalikannya? Enggak kok, kita makmur kok. Ternyata kita dapat bonus, kita dapat ini. Coba silakan siapa yang mau berpendapat? Saya lempar ke teman-teman. Ada beberapa informasi yang saya dapat dari teman-teman saya, dari kru film, bukan pemain ya, dari kru film, bahwa dulu dimulai dengan Ray Supriyadi misalnya, dia berhasil atau ya bisa mendapatkan profit sharing dari film Evil I'm in Love itu. Setelah itu jauh saya tidak pernah dengar lagi kru yang bisa. Profit sharing dari, kalau kamu tahu ya, profit sharing si Ray itu apakah memang di dalam kontrak atau cuma belas kasih juga? Sepertinya deal dari awal. Oke. Gitu, sepertinya deal dari awal. Makanya saya anggap itu reputasi, karena seperti saya misalnya mau mengajukan itu juga nggak berani. Gitu, karena memang kita menyadari bahwa kita ini sebetulnya kru lepas. Gitu. Apa sih yang sampai saat ini belum pernah saya mengajukan. Kalau ditawari ya jangan, nggak berharap ditawarin. Kalau kita mengajukan untuk profit saya itu nggak pernah, nggak berani. Itu sampai jauh nggak pernah dengar lagi. Gitu, nggak pernah dengar lagi. Terus di periode akhir ini kayaknya setahun 2 tahun ini saya dengar ada rekan DOP Ical Tanjung itu berani, tapi karena dia ikut di production house-nya Mas Joko. sama Joko Anwar diajak untuk support dia di Come and See Picture gitu. Nah, saya cuma dengar 2 itu aja. Oke. Mungkin tidak terlalu detail saya mendengar, saya juga tidak mendengar langsung dari pelakunya. Saya dengar gosip-gosip aja, tapi ya menurut saya karena
mungkin A1 atau A2 lah ya. Jadi kebenaran ceritanya juga saya juga belum tahu, tapi sampai situ aja sih. Tapi kembali ke menurut saya bahwa box office sebuah film tidak ada korelasinya dengan kemakmuran atau kesejahteraan karyawan, pemain, apalagi karyawannya, apalagi karyawan filmnya. Saya sebagai DOP saya belum pernah mendapat itu, belum pernah. Artinya memang ada sebuah mekanisme kerjasama atau kontrak yang belum diatur dengan ini ya untuk mendapatkan itu. Jadi persoalan ini dari zaman dulu sampai kini itu saja, soal mental. Kita ini terlalu lama dijajah 350 tahun, jadi mental budak. Jadi kalau produser harga segini misalnya, kalau kita nggak ambil dan kita protes, kita tidak berani. Takut lapar, ya kan? Takut nggak dipakai lagi. Itu persoalannya. Dulu saya punya pengalaman yang sampai sekarang membekas di hati saya. Dulu saya dapat kesempatan yang baik bekerja sama dengan joint production dengan Belanda dulu. Fons Rademakers, produser dari Belanda, dan dari kita itu adalah luar Hiswara namanya. Nah, perlakuan dalam produksi ini antara kita yang pribumi dan Belanda, waduh, itu kita budak benar. Kita di hotel yang kelas kambing, mereka tuh di bintang 5. Saya sakit hati. Ini kenapa jadi begini? Ya, saya protes. Saya sampai gebrak meja. Akhirnya kita break. Lalu lapor kepada Pak Marjono. Saya bilang sama Pak Marjono, ini kita jadi budak terus ini. Pak Marjono dulu ketua KFT? Iya, ketua KFT. Jadi budak terus ini. Jadi akhirnya Pak Marjono bilang, break dulu sampai nanti kita bicara dari Belandanya dan dari pihak kita. Dikasih waktu sekian. Tiba-tiba tidak ada A, tidak ada B, mereka syuting lagi. Ini yang pribumi ini berkhianat. Udah beres. Syuting lagi mereka. Jadi mental budak itu dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu. Mau diapa-apain juga. Emang itu pejabat-pejabat di pemerintah itu mikirin kita? Enggak, mikirin dia sendiri. Negara artinya belum berpihak kepada kita. Iya, ya, soal mental budak itu aja. Terima kasih Bang Jack. Ternyata juga salah satu yang juga menarik di dalam tulisan, salah satu yang juga concern ini ada tulisan dari kameramen kita, DOP kita yaitu Bambang Supriyadi. Ternyata jumlah box office segala macam dari tahun 2023 sampai 2025 dan sampai sekarang itu hanya sebatas kesenangan dijadikan politik, mungkin dijadikan politik oleh negara ini kesuksesan perfilman kita gitu. Sebatas itu, sebatas jargon-jargon bahwa perfilman maju, perfilman banyak yang nonton segala macam. Nah, ini apakah ini benar isu yang dilemparkan oleh ternyata juga kepedulian negara? Kenapa dia senang? Ya urusannya dengan teks, dengan pajak segala macam. Tapi apakah ekosistemnya dibenarin atau apakah negara juga punya political will terhadap dunia perfilman? Ini juga harus menjadi pertanyaan kita. Mungkin saya pengen dapat pendapat dari Mas Adi. Terima kasih Pak Arturo, Pak Ketum dan teman-teman. Bahwa kita hari ini berkumpul di sini sebetulnya ini adalah persoalan puluhan tahun yang tidak pernah selesai. Ya. Bahwa box office itu selalu memberikan gambaran bahwa masyarakat akan melihat bahwa film sukses akan memberikan kesejahteraan bagi semua yang terlibat di dalam produksi. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Yang menerima manfaat itu secara ekonomi adalah yang memproduksi. Tetapi ada manfaat dampak dari sebuah film box office itu adalah kru-kru yang terlibat di dalam produksi itu menjadi laris.
menjadi dicari orang, apakah dia sutradaranya, apakah dia pemainnya. Tapi kan persoalannya sebuah produksi itu kan melibatkan satu film lah, taruh kita ambil rata-rata 100 orang yang bekerja di dalam produksi itu. Dan semuanya, saya tidak tahu apakah semuanya ataukah per kelompok. Itu kan sebelum memproduksi sebuah film, kan mereka menandatangani kontrak. Kontrak dengan perusahaan yang mengontrak mereka sesuai profesi mereka. Nah, mungkin yang dikontrak adalah yang inti-inti. Yang second line-nya ini bagaimana? Apakah mereka bekerja berdasarkan kontrak atau tidak? Nah, dan yang menarik lagi bahwa kontrak dari PH itu kan 10 PH 10 macam kontraknya gitu. Ada PH yang manusiawi, yang memperhatikan nasib orang-orang yang bekerja untuk produksinya. Ada PH yang dia mencoba untuk minimal risk. Nah, kenapa itu semua bisa terjadi? Karena kita tidak punya platform, kita tidak punya perlindungan hukum mengenai pekerjaan kita. Dan perlindungan hukum itu harus setara yang dilakukan dan diakui secara nasional untuk bidang perfilman. Apakah dia namanya pekerja kreatif atau apa, terserah aja, tetapi bahwa semua yang bekerja dalam suatu industri itu mendapatkan perlindungan yang sama, seperti misalnya jam kerja, kecelakaan, hal-hal yang diatur. Karena begini, apa yang dikatakan oleh Bung Jack tadi, itu sebetulnya karena kita jujur aja, semua orang film, orang yang masuk ke industri film itu dasarnya cuma passion. Saya cinta film. Jadi kalau cinta film jangan hitung-hitungan gitu loh. Kalau hitung-hitungan lu nggak dipakai lagi gitu. Seniman lah. Ya, karena kita nggak punya perlindungan dasar yang mengatur. Tidak mengatur soal honor. Soal honor itu soal popularitas. Soal kebutuhan PH itu terhadap si yang bersangkutan. Kita nggak bisa sutradara harus sekian dong honornya, nggak bisa. Ada sutradara yang cuma dibayar 20 juta, ada yang 1 miliar gitu. Kenapa begitu? Ya karena namanya, karena dia dibutuhkan. Tetapi persoalannya bahwa orang-orang yang di bawah itu, seperti misalnya kontrak DOP misalnya, kebanyakan kontrak paket. Iya kan? Kontrak paket. Nah, orang-orang yang ikut dalam gerbong itu ada nggak jaminan kerjanya? Ada nggak perlindungan kerjanya? Saya yakin nggak ada. Gitu loh, ya tergantung bosnya gitu loh. Begitu dia mulai cerewet, wah gua kerja gini, ya udah lo nggak usah ikut, besok diambil lagi orang lain yang mau bekerja dengan pola itu. Nah itu yang salah. Makanya kita selalu mencoba untuk membahas ini sama Pak Indrayanto juga. Masalahnya orang film nggak mau dibilang buruh, tidak mau disamakan dengan buruh. Kenapa? Karena buruh konotasinya pabrik, bekerja dengan asap, dengan tenaga. Tapi perlindungan mereka jelas. Tapi orang film nggak bisa dong, gua kan bukan buruh, gua kan pencipta visualisasi tentang kehidupan manusia. Penulis juga gua bisa dong, gua kan menulis tentang kehidupan dan dunia, ya kan? Fotografer juga nggak bisa dong, gua kan merekam bagaimana ini menjadi indah dan real. Iya, pertanyaannya dia kerja nggak untuk melakukan itu? Ya. Kerja kan, artinya harus ada perlindungannya kan, gitu loh. Makanya saya pernah menulis buruh berwajah kreatif. Betulnya pekerjaan kita buruh, yang membedakan adalah bahwa kalau buruh dia bekerja dengan tenaga, kalau pekerja kreatif itu dengan konsep, absurd, agak abstrak gitu loh. Susah, ukurannya itu susah gitu. Nah disinilah diperlukan bahwa bagaimana organisasi bisa menggolkan dengan Kementerian Tenaga Kerja tentunya tentang aturan tenaga kerja bidang perfilman. Itu juga terbagi dua, artis sama karyawan juga beda. Artis kan tinggal tunggu calling. Kalau karyawan kan dari jam calling pagi sampai selesai. Nah artis bisa siang, bisa malam, bisa beda, nggak bisa disamain gitu loh. Nah itu yang sampai hari ini tidak pernah ada. Jadi kalau kita bicara apakah box office otomatis
SDM-nya sejahtera? Ya enggak, gitu loh. Ya sama sekali enggak, gitu loh. Yang sejahtera ya pemainnya, sutradaranya, yang inti-inti, yang diperlukan oleh produksi itu, oleh perusahaan itu. Yang lain-lain, enggak, dia juga bisa diganti kok. Artinya, kalau negara sebetulnya bahwa bagaimana kita organisasi memperjuangkan itu untuk bisa menerbitkan aturan ikatan kerja secara nasional dan diberlakukan secara nasional. Pemerintah kan tinggal approve, gitu loh. Oke. Nah persoalannya dari dulu sampai sekarang itu tarik menarik. Produser, PH, ya ngapain gue tambah beban? Ya mereka nyaman dengan situasi tanpa kontrak yang jelas, tanpa mereka nyaman. Dan yang lebih celaka lagi, pekerja juga karena alasan passion tadi. Ya, padahal sebetulnya passion itu adalah romantisme yang menutupi luka. Kita bekerja luka, kita komplain, kita ini, tapi kita demen. Yang salah siapa coba? Ya udah kayak kira-kira. Artinya saya mau tambahin pertanyaan besar kita adalah apakah memang film bisa menjadikan bagian dari mata pencaharian kita? Itu kuncinya. Dalam normal ya, mata pencaharian normal ya, standar. Itu pertanyaan besar kita. Oke, mungkin Ketua KFT kita, Mas Indrianto akan nambahin bagaimana sih posisi SDM kita, aturan mainnya di dalam keorganisasian, dan hubungannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Silakan, Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Motion 1 bulanan 1 kali ini bisa terselenggara, ini perdana. Tepuk tangan buat kita semua. Tadi saya melengkapi aja bahwa Motion ini tujuannya tadi udah dijelasin panjang lebar sama Kang Atung. Tapi yang pasti bahwa dengan Motion ini kita sebagai anggota organisasi profesi kita bisa bersuara. Kita bisa bersuara untuk diri kita, untuk teman-teman kita, bahkan untuk ekosistem perfilman Indonesia. Insya Allah bisa bersuara dan mudah-mudahan bisa terregulasi dengan baik. Oke, tema hari ini kan film box office, pekerja film itu sejahtera atau tidak? Kalau kita bicara sejahtera, maka kita harus punya ukuran. Ukuran itu pasti paling utama adalah ukuran dari pribadi kita masing-masing. Pribadi kita masing-masing kan kesejahteraan kita kan berbeda-beda. Ada yang tidak punya anak, ada yang punya anak, ada yang punya anak lebih dari 2. Lalu bahkan ada orang pribadi-pribadi kita yang bukan hanya anak ditanggung, tapi ponakan, tante, om dan semuanya. Kayak iklan otomotif. Nah, tapi saya tahu bukan masalah itu sebenarnya. Tapi masalahnya adalah kesejahteraan yang lain. Kalau itu adalah kesejahteraan diikuti atau diukur dari kebutuhan pribadi-pribadi. Nah, kesejahteraan ini kan sebenarnya kalau saya lihat sudut pandangnya kan ada 2 ya. Satu itu adalah tadi yang ditekan oleh Mas Adi bahwa semakin banyak kita membuat sebuah karya atau produksi, maka jam terbang kita semakin banyak, maka automatically kemampuan kita juga semakin baik. Maka itu juga adalah kesejahteraan sebenarnya. Artinya minimal tolak ukurnya seseorang itu tidak akan nganggur, kira-kira gitu ya. Di calling terus kalau bahasa kita ya sehari-hari. Nah, kesejahteraan yang kedua itu adalah apakah di calling terus itu memenuhi kebutuhan kita yang pertama tadi. Artinya kesejahteraan ini bisa nggak memenuhi kebutuhan kita. Maka pertanyaannya apakah industri film, kerja-kerja film bisa membuat kita sejahtera. Saya kalau membuat film itu pasti ada klausul di kontrak. Saya akan mendapatkan berapa persen atau mendapatkan sekian rupiah, bisa persentase, bisa sekian rupiah, tapi ada tolak ukurnya. Misalnya di atas 300.000 penonton, maka per 100.000 penonton X rupiah. Tapi pertanyaannya adalah untuk saya sebagai sutradara, kalau misalnya tidak tercapai di angka minimal tadi, maka saya juga tidak akan mendapatkan
hak dari salah satu klausul itu. Lalu bagaimana dengan kru yang lain? Saya pribadi hingga hari ini selalu menyarankan tidak ada kontrak borongan. Tidak ada kontrak borongan itu artinya gini, departemen kamera semua dalam satu kontrak. Departemen penyutradaraan satu kontrak. Departemen sound satu kontrak. Nah, disinilah asal muasal dari problematika kita sebenarnya. Kenapa kamu tidak melakukan kontrak sendiri? Rata-rata jawabannya adalah tidak punya NPWP. Rata-rata. Jadi kalau kita ngomong paling urutan atas itu adalah tidak punya NPWP. Sementara kontrak itu salah satu persyaratan administrasinya adalah NPWP. Kenapa kamu nggak punya NPWP? Ribet dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada apa-apa dengan kita sebagai pekerja, maka kesejahteraan tadi juga akan susah kita peroleh. Misalnya tadi memperdalam apa yang diucapin Mas Adi soal K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Secara profesional kita memang sudah melakukan K3, baik untuk diri kita atau dengan rekan kerja kita di dalam sebuah produksi. Tapi K3 itu kan mesti diformalin. Misalnya apakah kita sudah memiliki jaminan keamanan, jaminan kesehatan, jaminan dan seterusnya. Artinya jangan sampai tiba-tiba terjadi sesuatu. Misalnya Pak Enggong, kontraknya borongan, artinya satu tim. Tiba-tiba terjadi sesuatu dengan lightingnya. Maka paling bisa kita lakukan adalah patungan. Patungan itu mau sampai kapan? Nomor 2, selain NPWP itu adalah KTP. KTP itu juga ternyata sebagian besar kru yang saya cek itu banyak KTP yang nggak ada. Bayangin misalnya rata-rata ini KTP ini rata-rata ini teman-teman kru yang Dari luar. ya di luar Jakarta. Artinya misalnya dari Jombang, dari Blitar gitu ya. Terus nggak pulang-pulang, terus KTP-nya hilang nggak diurus-urus. Bukan yang nggak ada, tapi mungkin hilang, mungkin apa ya, embo lah ya. Nah, terus yang ketiga, survei yang ketiga, ya udahlah, wong aku ikut aja kok. Jadi ini mental berarti kan, mental. Nah, ini tentu perlu edukasi, perlu literasi. Seperti Pak Ketum tadi bicarakan ya masalah kontrak ya. Saya sih alhamdulillah selama ini setelah saya hijrah dari program TV, yang artinya memang saya selalu selama ini saya selalu mencari investor, berjuang mencari investor untuk film-film saya yang akan saya garap. Ya, memang tidak mudah, tidak gampang gitu loh. Tapi dengan berapa film yang saya sudah garap, ada 7 film, bahkan 5 yang belum tayang sampai sekarang, itu semua ada namanya profit, ya, profit sharing, ataupun memang ada juga karena kerjasama dengan VH, persis yang dibicarakan oleh Ketum bahwa 300.000 baru dapat keluar itu. Tapi saya tidak hitungan nilai tiket, di situ ada hitungan persen, ya. Sebenarnya untuk mencapai 300.000 itu kita bicara dengan siapa nih kita bekerja, di PH mana, nggak mudah loh mendapatkan 300.000. Beda kalau kita bicara, saya kerja dengan Pak Manots, saya kerja dengan Pak Wes, saya kerja dengan Pak Rocky, yakin saya bisa mencapai di atas 300.000. Karena dia didukung oleh jumlah layar yang sangat banyak. Memang kontrak di sini, saya sistemnya memang saya borong semua ya. Artinya saya tinggal ngomong ke tim DOP, ke tim kamera, ke tim artistik, makeup kostum semua. Pokoknya sekian gitu loh ya. Tadi kan kamu bilang bahwa kamu semua borongan ya, ke kamera, ke art directing itu. Itu kenapa? Kira-kira sebabnya apa? Apakah itu lebih praktis, lebih gampang ngitungnya, apa lebih seperti apa? Nah, ketika nanti ada kru bawah khususnya ya, ada apa-apa, apakah itu juga menjadi tanggungan
kameramennya atau ininya karena borongan. Itu seperti apa sih mekanismenya? Ya, artinya kalau borongan ini, kalau buat saya, kita negosiasinya juga tidak banyak orang, Bang Atung. Set kepala-kepalanya doang. Ya, chipnya makeup kostum, chipnya penata artistik, DOP. Nah, kalau di tim penyutradaraan pasti dari saya semuanya. Ya, di tim penyutradaraan kan ada namanya juga Pimpro, ya, ada line producer, mereka juga nego, ya kan dengan saya, mereka tinggal saya nggak mau tahu sekian, mereka tinggal bagi-bagi gitu. Artinya gitu, dan memang lebih praktis dan alhamdulillah sepanjang ini sih nggak ada yang ini ya, maksudnya memang aman-aman aja, bahkan memang karena kenapa harus begitu Bang Atung? Karena biaya film saya tidak seperti biaya film-film yang di atas standar gitu loh. Artinya saya mungkin bikin film bisa dibilang ekonomis ya ekonomis, tapi artinya bukan berarti abal-abal gitu loh. Ya kira-kira itu. Jadi tetap saya menghasilkan sesuatu bahwa ini harus lolos di SS1. Terima kasih Bang Atung, Pak Ketum, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya Adrai, saya penulis cerita, penulis skenario. Dari obrolan Pak Adi, Pak Ketum, Bang Roni semuanya, saya ngeliat ada plus minusnya ya. Pertama saya terima kasih juga nih kita ada momen untuk ngobrol tentang keresahan kesejahteraan pekerja film Indonesia ya. Artinya kita udah mulai ke arah yang mulai memperbaiki keadaan kesejahteraan pekerjanya nih. Kalau dari sisi saya sebagai penulis, mungkin tadi Bang Roni ngomong tentang kreatif, saya juga setuju. Pak Adi ngomong tentang perlunya ada standar, banyak hal yang juga saya setuju gitu. Artinya saya juga pernah juga ngalamin bagaimana saya menulis tanpa ada kejelasan kontrak, cuma dijanji-janjiin aja gitu kan. Alhamdulillah juga udah dibayar, tapi begitu dibayar saya nggak tahu kontrak, nggak tahu ada apa enggak gitu. Tapi saya juga pernah kontrak juga gitu. Artinya saya mengalami juga lah situasi-situasi yang seperti itu. Nah, menurut saya penting kita sebagai orang film yang akunya katanya orang kreatif, iya memang melakukan hal-hal kreatif untuk diri kita sendiri sih, gitu. Pertama itu apa sih, kayak saya misalnya menulis. Untuk nyari kerjaan penulisan mungkin juga nggak gampang juga ya, gitu. Artinya apa? Ya sambil nunggu kerjaan kita bikin sesuatu aja, gitu. Kita bekerja di wilayah apa sih? Wilayah storytelling, wilayah penceritaan. Saya diuntungkan karena saya terbiasa menulis cerita, gitu. Jadi saya nggak perlu nunggu atau sambil nunggu kerjaan, saya tinggal nulis cerita. Saya nggak tahu kalau misalnya kawan-kawan kamera, editing misalnya. Tapi teknologi sekarang mendukung untuk kita bikin sendiri kok, gitu. Artinya kalau memang kerja kreatif, menurut saya kita bikin sesuatu aja dulu sambil nunggu kerjaan. Bikin karya yang mungkin bisa dilihat minimal teman-teman gitu, ada feedback. Syukur-syukur bisa ada yang namanya viral gitu, kita memviralkan diri kita. Artinya kesadaran untuk kita menjual kemampuan kita masing-masing juga kayaknya perlu kita mulai biasakan deh gitu. Kedua, standarisasi, akhirnya saya senang ada organisasi membicarakan itu. Artinya ini berarti kan urgensi untuk kita menetapkan standar itu semakin tinggi kan. Mungkin dari sini kita bisa bikin rekomendasi semacam blueprint atau catatan-catatan untuk kita rekomendasikan ke regulator misalnya gitu. 2 poin itu menurut saya sih jadi gambaran obrolan kita sekarang ya, imaji, objek, dan narasi. Saya pikir itu Bang Atung, terima kasih. Oke, terima kasih Andra. Oke, ini menarik ya, jadi ternyata memang isu standarisasi, isu kontrak, isu bahwa SDM kita belum juga terstandar secara kompetensi. Nah ini artinya ini isu-isu yang sangat menarik untuk bagaimana sih ekosistem kita dibangun
tentunya organisasi yang ada, negara yang ada itu perlu bersinergi bersama untuk membenahi persoalan-persoalan besar. Sementara tidak hanya menjadi jargon-jargon politik dari negara bahwa film sukses, film sekarang lagi laku, film sekarang lagi besar, tapi bagaimana ekosistem itu bisa dibangun sehingga berdampak kepada kesejahteraan juga SDM-nya. Karena tentunya kesejahteraan SDM adalah untuk bikin berkelanjutannya sebuah industri film ke depannya apapun namanya. Mungkin di sini saya mau kembali lagi kepada Ketum, apakah penting organisasi itu menjadi penting, lalu bagaimana sih hubungannya, biasanya kan organisasi itu adalah jembatan dari personal pekerja kreatif kepada kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara dalam hal ini. Apakah memang negara juga punya kepedulian terhadap ekosistem kita? Saya dengar baru-baru dari tadi malam dengar bahwa sebenarnya ada program misalnya dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa karena mereka kan punya program yang orang boleh bekerja di satu tempat lalu digaji oleh pemerintah, jadi mungkin PH-nya atau perunya, tapi nggak tahu kalau di dalam atau magang tapi digaji oleh pemerintahnya. Itu ada program di tenaga kerja karena ada beberapa asosiasi ditawarkan itu. Cuman memang harus jelas mekanismenya. Apakah itu dari perusahaan, harus jelas perusahaannya segala macam. Itu ada teknisnya. Mungkin bisa seperti apa sih sebenarnya hubungan organisasi, asosiasi yang ada, mungkin yang lebih besar lagi BPI berhubungan dengan kebijakan-kebijakan negara ya terhadap perfilman. Silakan Mas Indra. Oke, makasih Kang Atung. Kalau yang tadi diceritain oleh Kang Atung itu memang ada satu program di Kemenaker itu namanya Magang Hub. Magang Hub itu bukan untuk profesional. Magang Hub itu untuk first graduate. Jadi kalau dia udah lulus S1 atau D3 bidang film dan TV, maka mereka bisa mendaftar lalu mereka akan disalurkan ke sebuah perusahaan. Lalu dia mendapatkan gaji selama ada 6 bulan, ada 12 bulan tergantung dari asesinya. Di asesi dulu kan itu, administrasi segala macam. Nah ini lagi digodok Magang Hub untuk bidang film dan TV itu seperti apa. Misalnya first graduate itu apakah ada usianya enggak? Misalnya kalau dia first graduate sekarang tahun 2026, first graduate-nya 5 tahun yang lalu dia termasuk first graduate enggak? Atau dia males kan gitu kan. Jadi itu banyak hal. Nah apakah ditawarin kepada asosiasi? Iya, jadi ada namanya sertifikasi kompetensi. Itu kita lagi proses karena alhamdulillah sertifikasi kompetensi yang digawangi oleh BNSP hanya KFT yang punya dari status P3 karena LSP itu ada P1 itu adalah sifatnya khusus, artinya sebuah university atau sebuah sekolahan dia bisa punya LSP namanya P1 tapi dia hanya bisa mengasesi sekolahnya aja, siswanya atau mahasiswanya. Lalu kalau P2 itu untuk instansi pemerintahan biasanya punya, tapi itu juga untuk mereka saja. Tapi kalau P3 itu umum. Dan kita itu adalah LSP film dan TV satu-satunya di Indonesia. Tapi bukan kita bangga, kita justru ngedorong semua asosiasi profesi punya LSP. Bahkan 34 provinsi itu punya LSP. Supaya apa? Supaya ini jadi masif sebenarnya untuk mendorong kompetensi sebenarnya. Jadi keuntungannya apa kalau kan itu hak ya, bukan wajib, itu hak personal kan. Oh iya. Nah keuntungannya apa hubungannya dengan pekerjaan kita? Ini jadi gini, dengan ada sertifikasi kompetensi ini sebenarnya adalah tolak ukur untuk mengukur yang tadi kita bicarain dari awal. Misalnya apa saja yang harus ada di kontrak, termasuk K3, jam kerja, itu juga mengacu kepada sertifikasi kompetensi tadi. Jadi ketika sudah
sudah sertifikasi kompetensi dia dibilang certified atau dia kompeten, maka sebenarnya orang-orang ini kita butuh banyak banget, itu akan mendorong regulasi yang ingin kita capai. Jadi bukan hanya kita teriak bahwa semua harus ada di kontrak. Nggak ada lagi kontrak borongan departemen, nggak bisa. Karena Indonesia dalam bisnis menganut pasar bebas. Ketika kita ngomong pasar bebas, maka diskusinya jadi bebas. Kenapa? Karena persepsinya bebas. Akhirnya perang persepsi. Kalau perang persepsi, ya persepsi mana yang menang. Jadi masalahnya adalah sebagai organisasi kita harus kasih muatan untuk supaya bisa diukur. Nah, bagaimana supaya bisa diukur? Tentu butuh bukan hanya pengurus organisasi, tapi anggota keseluruhan untuk teredukasi, untuk sadar, untuk paham, untuk mendorong ini menjadi satu alat ukur. Ketika ini menjadi alat ukur, maka kegelisahan-kegelisahan yang dibicarain ini pasti akan bisa terselesaikan. Kita flashback dikit ya Kang, bentar. Ya, oke. Sertifikasi kompetensi itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Siapa yang memiliki Siapa yang memiliki sertifikasi kompetensi tentu adalah individu pekerja di bidangnya. Apakah itu kewajiban? Tidak, itu hak. Maka ketika dibilang hak sebenarnya adalah terserah saya, terserah gue, terserah saya dong mau ikut atau enggak. Nah, ketika kita pakai kata terserah, di sini persepsinya yang bahaya. Kenapa? Karena sertifikasi kompetensi itu bukan melindungi atau kita mendorong yang tadi kita bicarain, tapi kita melindungi diri kita dari serangan global. Contoh, sekarang udah banyak co-production. Apakah co-production itu pekerja-pekerja itu datang ke sini bekerja, ada nggak syarat sertifikasi kompetensinya? Tidak. Tapi kalau kita bekerja di luar, ada nggak dipenuhi syarat sertifikasi kompetensi? Beberapa negara iya. Lalu bagaimana, nanti Mbak Evi bisa cerita ya karena baru dari Timor Leste bagaimana ini bicara sertifikasi kompetensi versi dasar. Artinya kartu anggota KFT itu berguna di luar. Ya, maka orang bekerja di sini dengan co-production kah, dengan production full, apalagi daftar investasi negatif film itu udah dicabut total dari hulu sampai hilir. Jadi siapapun boleh berproduksi di sini, cuma dengan syarat bahwa dia punya visa kerja, dia mendapatkan izin, dia mendapatkan pendampingan dari embuh. Pendampingan itu embuh ya, embuh itu artinya gini, tidak ada legalitasnya. Misalnya makanya ada Pixar, ada apa segala macam. Kita sebagai organisasi asosiasi profesi ya boleh tidak diajak, boleh diajak jadinya. Kenapa? Karena tidak ada rule-nya di situ. Tidak ada rule-nya, semua abu-abu semua. Bahwa undang-undang itu menyatakan bahwa orang yang bekerja di Indonesia harus dapat pendampingan. Ya udah didampingin tuh sama orang Indonesia. Kan jelas ya. Tapi nggak ada ukurannya. Harusnya ukurannya adalah sertifikasi kompetensi. Maka dia jadi legal permit. Jangan lihat bahwa dia legal permit itu sekedar proses administrasi. Bukan. Justru tugas kita sebagai profesional mengisi isi dari sertifikasi kompetensi itu bukan hanya sekedar administrasi. Kelemahan dari sertifikasi kompetensi adalah dia cuman sebagai stempel. Oh dia kompeten, di stempel. Tugas untuk ngisinya bahwa stempelnya harus kokoh, ya orang yang berprofesi. Jadi kita harus melindungi profesi kita dari orang-orang yang tidak diperkenankan masuk di dalam industri kita. Khususnya ketahanan nasional. Itu Kang Atung. Oke, terima kasih Mas Indra. Artinya memang sertifikat kompetensi ya itu menjadi sangat penting untuk menjadi salah satu
mekanisme untuk membuat undang-undang atau aturan apapun yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan negara. Seperti tadi mungkin Mbak Evi yang sudah punya pengalaman langsung di negara lain, seperti apa sih sebenarnya dunia kita ini di luar. Terima kasih. Terima Silakan. kasih Pak Arturo. Selamat sore semuanya. Perkenalkan Pak Abdi. Izin Pak. Saya dengan Evi, saya kebetulan adalah produser, saya lahir dari iklan Pak. Saya produser di TV komersil. Nah sekarang dengan adanya film, kita banting setir semua. Rata-rata sekarang iklan udah nggak sehat. Jadi kami semua para orang-orang yang lahir dari iklan, sekarang kami pindah ke film semua. Jadi persaingannya semakin besar. Nah kebetulan saya sudah beberapa kali memang dari tahun 2005 saya sudah bikin film dengan Multivision. Saya kenal Bapak juga di Gari Nugroho. Ya, saya First Edi. Saya dulu berangkat dari First Edi, saya Astrada. Nah dengan proses perjalanan ini tadi yang disampaikan oleh Pak Indra adalah benar, kita harus punya jaket legalitas. Karena itu satu langkah awal biar orang merasa kalian punya sebagai profesional. Jadi kalau dengan, mohon maaf ya, orang Indonesia tadi kan kebanyakan, mohon maaf banget, kebanyakan dalilnya gitu Pak. Jadi kadang-kadang udah gue ngikut lah jadi loader lah, ngasistenin dulu, megang boomer, megang gitu. Nah bicara tentang keselamatan, mau dihargain mahal atau dapat pekerjaannya sejahtera, fee-nya, tunjukkan dulu keahliannya, skill. Nah tadi saya setuju dengan Pak Ketu bahwa kita harus punya sertifikasi Pak. Waktu pengalaman saya tuh sering Pak kerja dengan UK, jadi co-production, jadi produser, jadi biasanya dari luar negeri itu kirim email ke kita. Nah biasanya pekerjaannya adalah Vigo butuh untuk syuting di Jogja. Nah iklan yang kita kerjakan adalah Persil. Persil itu kayak iklan Rinsomatic Pak. Jadi pekerjaannya tuh langsung mereka kirim uang ke kita, mereka kasih kita pound sterling gitu kan. Habis gitu kami nggak pernah tawar-tawaran Pak, karena sudah ada red cardnya, gitu Pak. Jadi Vigo minta tolong lu syuting, lu nggak usah ngedit. Tapi semuanya komunikasi in bahasa Inggris ya. Jadi nanti lu tinggal kirim aja. Jadi rokat aja semua. Nanti mereka yang ngedit. Nah, buat saya yang tadi Pak Roni Mepet tadi sampaikan, kita tuh jemput bola, benar. Kenapa dengan KFT? Karena saya sudah membuktikan Pak dengan kartu saktinya KFT. Saya meeting dengan Atase, saya meeting dengan KBRI Indonesia yang ada di Timor Leste. Dan saya meeting dengan Kementerian Pariwisata mereka, Tourism. Itu mereka itu merasa orang Indonesia itu pinter loh Pak. Kreatif loh Pak, dari sisi penulis ya kan. Nah justru mereka minta, Vi boleh nggak kamu adakan lewat KBRI Indonesia pelatihan. Itu mereka di Polres itu ada gedung besar banget Pak, namanya Gedung Kebudayaan Indonesia Pak. Wow. Dan kita tuh ngajar sharing. Dan saya waktu saya bikin film di Timor Leste, kami dibantu oleh Pak Sanana Gusmo, PM-nya. Dan mereka bilang, Vi kalau bisa bikin film jangan satu, bikin lagi Vi terus gitu. Nah makanya kehadiran saya waktu itu bilang sama Pak Indra, Pak kayak kita harus duduk bicara bersama deh Pak. Karena apa? Kasihan kru-kru yang istilahnya mereka punya skill, punya keahlian, tapi tidak dilindungin. Mohon maaf ya misalnya Gevernya tua, nggak apa-apa kalau dia mampu ngitung ya kan pekerjaannya dia mampu untuk lampu gitu. Nah itu perlu Pak dilindungin gitu kan. Nah dengan hadirnya KFT menurut saya tadi Pak Turu nyampaikan bahwa benefitnya apa? Benefitnya itu banyak loh. Jadi kalau bisa kenapa di KFT mohon maaf ya mulai kita mapping Pak database-nya kita. Contoh kita sinematografer ada Pak Enggong, ada Pak Rey, ada siapa aja lah. Gitu kan Pak. Ya. Ada Rolang ya kan. Terus ada sutradara nih. Mau ngomongin senior sampai junior tuh kita punya database-nya Pak. Terus kita nanti kalau misalnya kita ngomongin produser nih dari misalnya line producer sampai produser. Atau kita bilangnya kayak let's say misalnya associate producer. Itu database-nya harus ada Pak. Jadi kalau misalnya kita butuh apa yang misalnya lagi perlu, ya udah kita tahu nih nama-nama ini Pak bisa dipakai. Nah kebetulan yang saya kemarin lakukan di Timor Leste adalah saya bawa 25 orang kru Pak. Yang tadi Pak Roni sampaikan HOD-nya, Head of Department-nya. Tetapi saya tidak mau pakai sistem borongan Pak. Semuanya kontrak personal. Karena apa? Ini resiko kan tanggung masing-masing. Salah satu syaratnya adalah kamu punya NPWP benar Pak. Karena ini masalah fee. Karena perusahaan kita PKP, wajib lapor pajak. Ada kegiatan dari kegiatan harus lapor pajak. NPWP itu perlu.
Karena itu mengedukasi, biar kita ini biar lu kalau mau dihargain orang, lu hargain diri lu sendiri bro. Ya. Gitu. BPJS, masing-masing punya BPJS. Dan saya tidak pernah, mohon maaf bukannya masalah sombong. Karena saya tahu yang tadi Pak Roni sampaikan. Sebelum keringat kita habis, kru itu udah terima fee-nya. Makanya saya tidak pernah pakai termin 1, 2, 3, 4, 5, enggak pernah Pak. 50-50, lu tanda tangan kontrak, gue turunin lu DP 50%. Lu ninggalin istri dan anak lu tenang kerja. Karena tadi kembali lagi, kesejahteraan kru itu penting. Kalau dia nggak waras mikirin, aduh bini gua harus waktunya bayar ini, bayar itu, tagihan ini, belanja. Tapi kalau kita turun 50% sebelum kita berjalan, itu dia ada pegang. Terus kalau nanti pelunasan, 1 minggu selesai syuting, kami lunasin Pak. Kenapa? Karena kami sebagai produser tuh ada biaya tak terduga Pak. Ada aja apa-apa. Lokasi lah, catering lah, yang tiba-tiba hujan kami harus break. Nah semua syuting itu nggak ada yang sempurna, betul Pak. Sebagai seorang produser, lu harus bisa membaca situasi. Nah itu yang gak semua orang punya, karena itu kembali lagi talenta, mental, jam terbang, tantangannya, tiba-tiba udah tenang semua genset meledak kena petir. Nah itu gimana? Terus lokasi kita di gunung Pak, apa harus dilakukan? Nah itu sebagai unit pun, unit production manager, gak perlu unit, ini otaknya udah jalan Pak. Yaudah gue cari itu yang tetangga-tetangga atau mesin apa gue sewa, gue cari dulu jalan dulu. Nah inisiatif itu yang kita perlukan Pak sebagai orang kreatif. Namanya juga orang kreatif, ya kan Pak Turo. Nah jadi kebetulan yang saya sampaikan, saya baru sebulan Pak selesai, sekarang masih post editing. Yang saya kerjakan adalah feature tentang romance gitu dan mengangkat budaya Timor Leste. Karena pemain saya ini rata-rata ordinary people, orang biasa kita jadikan talent, dia harus belajar baca skrip. Gak gampang, makanya saya bawa acting coach. Acting coach itu perlu loh, karena dia harus ngebaca untuk membantu si sutradara dari skenario. Dan kita bahasanya adalah tetun. Sutradara mana ngerti Pak bahasa tetun. Jadi kita skenario bahasa Indonesia dulu, terjemahkan di tetun, habis tetun kita Inggriskan Pak. Karena ditayangkannya subtitle in English. Nah saya bilang orang Indonesia Pak, di luar sana diakuin tuh pinter-pinter Pak. Musik aja mereka referensi pakai musiknya orang Indonesia. Artis-artis kok bisa kayak yang ini loh, artis ini loh, referensinya orang Indonesia Pak. Nah buat saya kenapa kita nggak bangga jadi orang Indonesia? Kita ini punya keahlian loh. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Ketum saya setuju mulai sekarang KFT itu perlu nggak sebagai asosiasi? Perlu Pak. Karena itu jaket buat kita menjadi seorang profesional. Kalau mau dihargain orang ya lu respect dong. Masuk dunia kerja lu pakai sandal keluar lu dari syuting. Saya memakai sistem Hollywood punya. Kenapa? Mohon maaf itu perlu karena buat apa? Kita tuh punya parameter. Masuk dunia kerja, ya please lu respect dong hargain diri lu. Jangan orang mau main judi, pakai sandal, celana pendek, terus modelnya nggak mandi, terus lu minta bayaran 50 juta per day misalnya. Gimana kita bisa membayangkan semua itu Pak? Ya kan? Nah jadi kalau bisa please respect gitu kan. Kita akan respect. Datang ke lokasi syuting, callingan dibuat sama Astrada, call set jam 5, ya please jam 5 tenggo. Kalau lu nyantai, sorry tuh. Gua akan nandain, maksudnya kayak kita sebagai produser, lu gue bayar bro, gue hire lu sebagai profesional. Dan saya mohon maaf saya tidak pernah pakai sistem borongan, karena itu nggak fair. Jadi setiap kontrak silakan sih sendiri, Gaffer sendiri, PU pun saya kontrak sendiri sampai syuting kita selesai. Jadi di dalam kontrak itu kalau bisa KFT punya template-nya Pak. Jadi para peserta ini, para peserta atau para membership dari KFT itu punya, gimana sih Pak Ketum? Kontraknya antara produser dengan PH lain, dengan PH luar, atau kontrak kita dengan investor Pak. Jadi kita itu kerja harus dibikin sistem yang sehat. Taruh kru call jam 5, kamera roll jam 8, lu selesai jam 8 atau jam 9 malam. Lebih dari situ lu harus bayar overtime. Mau tidak mau kita harus punya aturan yang baru. Kenapa? Ini bisa jadi bumerang buat kita Pak. Kalau kita kerja sampai jam 12 jam 1 kecuali horor ya. Kalau horor kita mulai callingan dari siang, itu make sense. Nah itu yang kita perlukan Pak, aturan-aturan baru yang memanusiakan orang biar kita nggak cepat mati. Kena stroke, darah tinggi. Benar. Gitu Pak. Nah, terima kasih. Menarik sekali ya pengalaman Mbak Evi ini bahwa ternyata isunya tetap sama bahwa kompetensi itu menjadi sangat penting. Itulah bisa menjadi standar bahwa kita patut dibayar segini, kita patut dibayar segini. Itulah kunci dari persoalan kita. Supaya apakah SDM kita bisa akan menjadi berkembang dengan baik. Bagaimana menghargai diri kita yang saya tangkap itu dan standarisasi honor ya.
Tadi saya juga mau nambahin untuk itu apa? Iya, kita perlu menghargai diri kita sendiri. Perlu juga menentukan kita layak dibayar berapa sih? Masalahnya kan sekarang kita kayak saya contohnya mau update honor penulis berapa ya sekarang ya, gitu kan? Itu jadi susah juga mau nanya, kayak nggak etis juga, nggak enak juga nanya ke teman sebelah, lu nulis berapa dibayar? Belum juga tergantung soal production value-nya. Kan beda-beda jadinya standarisasi, saya juga jadi bingung. Akhirnya di situ saya menemukan caranya saya sendiri. Bagaimana sih saya layak dibayar gitu. Pertama saya menentukan coba saya dibayar per harinya berapa sih tenaga dan waktu saya gitu. Plus kreativitas saya. Jadi akhirnya saya coba untuk mengajukan fee saya itu berapa lama saya bekerja, saya sehari kerja berapa jam, saya layak dibayar berapa nih tenaga, waktu, dan pikiran saya. Dari situ saya coba untuk bikin standar untuk diri saya sendiri dulu aja. Untuk ngajuin, gue cocok gak dibayar segini? Layak gak dengan cerita gue yang segini, cara kerja gue segini? Dan itu baru saya bisa lakukan itu baru di iklan sih, gitu. Iklan series lah yang bercerita. Saya belum pernah masuk juga mengalami untuk ngajuin itu ke film karena memang belum ada kesempatan. Tapi paling enggak itu buat saya works. Jadi ketika standar lu berapa sih? Ya tinggal gampang. Gue kerja berapa hari sih? Sehari berapa jam kerja gue? Let's say kalau emang 5 jam kerja ya standar 5 jam kerja, ya gue sehari 5 jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaga gue. Gitu, jadi keluarlah tuh saya bisa mengajukan, oh begini loh caranya. Fee saya layak dibayar berapa gitu, dan itu work sih buat saya. Itu Bang Atung, terima kasih. Oke, terima kasih. Artinya memang kita harus bisa menghargai diri kita sendiri untuk seberapa sih harga kita sebenarnya kerjaan kita ini dan pikiran kita ini, kreativitas kita ini. Itu menarik, tapi juga sebenarnya isu yang paling menarik karena di dalam standar kompetensi itu sebenarnya kan standar kompetensi itu kalau di dalam konteks profesionalisme itu bukan yang maksimal, yang paling jago, tapi standar minimalnya itu harus ada. Saya pikir juga di dalam konteks harga, dalam konteks harga kita berapa dibayar itu juga harus ada minimalnya. Sehingga tidak lagi keluar ketika kita dapat isu sehari 150, ini kita sebenarnya kelasnya kelas kuli atau kelas tukang bangunan, apa tukang beca atau apa. Ini kan harus menjadi persoalan kita bersama gitu loh. Nah, tunggu bentar. Saya atur dulu sebentar ini menjadi menarik ya. Karena gini, karena kalau kita bicara tentang berapa sih honor yang pantas buat gua. Ya, dalam industri ini sebetulnya besaran itu tergantung dari tadi yang saya sampaikan, kebutuhan sama kesepakatan. Gitu loh. Kebutuhan dari perusahaan itu kepada kita seperti apa? Baru kita bisa membuat kesepakatan, gitu loh. Kalau kebutuhannya rendah terus kita minta tinggi, ya ntar aja ya. Itu saya cari. Jadi itu sulit memang, sulit sekali. Makanya pertanyaannya adalah sebetulnya sederhana. Apakah industri film kita sudah mapan, sudah matang atau belum? Nah, kalau mendengar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, sebetulnya kita mencoba untuk mengarah kepada kematangan industri, iya kan? Nah, itu yang harus kita capai dulu. Kematangan itu tadi tentunya bahwa bagaimana semua pekerja film apapun profesinya itu kompeten. Artinya dia mempunyai sertifikasi kompetensi terhadap profesinya. Itu penting. Walaupun dia bukan kewajiban, tapi itu menjadi kewajiban tidak tertulis karena dia menyangkut hak. Kan ke sana larinya. Nah, karena gini, industri film yang mapan itu bukan hanya menghasilkan film-film laris. Gitu loh. Industri yang mapan adalah industri yang membuat semakin banyak pekerjanya dapat hidup layak dari pekerjaannya. Ya, karena kalau box office itu prestasi. Box office itu prestasi, ya. Kesejahteraan pekerja adalah peradaban. Jadi sebetulnya yang harus kita bangun adalah peradabannya itu.
sehingga semua pekerja film itu bisa mencapai apa yang katanya adil dan sejahtera. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, kasih. Oke, terima kasih Mas Adi. Oke, ada isu berikutnya sebentar. Mungkin sebentar. Oke, saya cuma mau mengisukan saya pernah diminta oleh almarhum Kemala Atmojo tentang, karena dia mau bikin disertasi S3-nya atau auditornya atau apa gitu ya, dia minta contoh-contoh kontrak dari PH-PH. Saya tarikin dari beberapa PH besar, kebetulan ponakan saya kerja di PH-PH itu, lalu saya kasih dia. Lalu kesimpulannya seorang almarhum Kemala Atmojo adalah kalian gila banget ya, kata kontrak-kontrak kalian tuh semua berpihak ke para pemilik modal, bukan kepada kru katanya. Ini gila katanya, ini nggak fair sekali katanya. Pertemuan dia itu. Ya artinya memang kita bicara masuk ke wilayah bahwa seperti yang tadi Pak Ketum bilang bahwa kita adalah di dunia pasar bebas. Artinya kapitalisme menguasai sekali, pemilik modal itu menguasai sekali dan bisa dengan seenaknya melakukan aturan-aturan yang dia miliki karena dia hegemoninya adalah di dia gitu loh. Nah, ini menjadi persoalan besar ketika seberapa jauh negara itu mau berpihak atau mau menjembatani ini gitu loh. Ini nanti terakhir saya pengen minta pendapatnya sebagai salah satu timnya BPI, ya, tim ahlinya BPI. Tapi sebelumnya mungkin Mas Roni pengen nambahin, silakan. Oke, makasih. Saya sih kita bicara realita ya saat ini dunia perfilman. Ya. Jadi kalau kita bicara tadi kan kita pembahasan kita kan tema kan box office ya di sini ya kalau nggak salah ya. Apakah semua sudah sejahtera dan juga menghargai diri kita seberapa ya seperti tadi Mas Adra itu bagus banget ya. Tapi kenyataannya memang beda banget ya. Kalau saya selalu bicara tidak pernah teori, kenyataan yang ada di depan mata. Ya, pertama gini. Program itu kan ada program film, kita ada program TV. Makanya ada namanya sutradara rating istilah kita gitu loh ya. Jadi yang akhirnya dia bisa naik honornya bertahap. Bagaimana penghargaan? Karena kenapa? Bioskop bisnis, produser itu bisnis. Ada produser yang memang bisnis dan juga dia juga punya kepuasan batin gitu loh, tidak bisnis. Tapi rata-rata bioskop bisnis, ya, produser bisnis. Jadi untuk menghargai diri kita, berapa harga kita, sorry kita, maaf nih Bang Atung ya. Ya ciptakan dulu, buktikan dulu siapa kita gitu loh. Artinya gini, saya ngambil kesimpulan gini aja. Untuk menghargai diri kita, memang semua harus dibuktikan kerja kita, prestasi kita. Memang ada dua, sutradara box office dan sutradara Piala Citra. Nah, Piala Citra itu juga bisa menaikkan standarisasi harga karena dia pemenang festival. Ya, kayak Jeremias Nyangon, dia baru nongol, Woman the Rotary Island, langsung dapat 4 Piala Citra. Dia bikin kopi, bisikin saya, Ron, gue lagi bikin kopi. Wah dahsyat dong lo, di Aceh ya, itu udah ada filmnya. Wah keren nih, dikasih budget lebih daripada yang di Rotary Woman Island ya. Ya lumayan lah dibanding yang kemarin dia syuting di NTT itu. Artinya semua adalah tunjukkan dulu siapa kita, prestasi kita. Apakah kita melalui Piala Citra atau melalui box office. Ya, karena kita bicara box office di sini. Iya kan? Nah, artinya kita tunjukin dulu. Semua harga tuh naik dengan sendirinya. Kita nggak usah bicara. Dan kalau bicara bahwa memang standarisasi, ya memang sulit, disamain sulit. Terima kasih. Artinya banyak sekali pengalaman dan segala macam yang menunjukkan bahwa kadang-kadang memang berhargai dan memang ada yang memang terpurukan dari kondisi ini ya. Bahwa kemarin ya Angga tuh pernah juga bilang bahwa box office itu kan hanya terjadi pada film-film tertentu saja, tidak semua film. Nah, bagaimana dengan tidak semua film itu apakah dilihat oleh negara juga sebagai sebuah kesuksesan? Ya, itu juga menjadi persoalan. Dari pembicaraan ini, memang ada satu hal yang bisa saya tarik kesimpulan bahwa saya tidak selalu
sesuatu yang gegap gempita di media yang diglorifikasi secara masif di beberapa tempat itu menjadi suatu hal yang diglorifikasi juga di akarnya. Ternyata banyak pedihan yang dirasakan sama teman-teman, terutama para pekerja kreatif ini gitu. Saya nggak mau pakai pekerja film ya, walaupun spesifik di sini banyak film. Tadi juga ada dari televisi kan. Kemudian juga ada dari pekerja kreatif yang berkaitan dengan film, video, tapi juga bukan di industrinya gitu. Kayak saya misalnya saya di event gitu. Ada beberapa event-event itu seperti videografer itu yang mendokumentasikan sebuah event itu menjadi suatu tayangan yang sinematik seperti film. Jadi saya pakai bahasa pekerja kreatif gitu. Nah, ya karena kita bicara tentang film ya kita akan rangkum ini sebagai sebuah film. Enggak semua box office artinya mensejahterakan masyarakatnya gitu. Dan disinilah perlunya dan peran dari asosiasi terutama dari KFT. KFT sangat punya peluang besar untuk bisa menggolkan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman ini, menjadi cita-cita teman-teman ini untuk bisa sampai menelurkan sebuah regulasi yang tadi disebut sama Mas Adi, yang tadi disebut sama Mbak Dewi, sama Mas Roni, sama teman-teman semuanya, supaya bisa rata dirasakan oleh semua pihak yang berkenaan dengan film, terutama para pekerja gitu, pekerja siniasnya ya gitu. Ya tentu juga dengan pengusaha filmnya Pak ya gitu. Pengusaha film juga punya jalurnya gitu kan. Kalau Mas Roni Mepet ini kan selain pengusaha film juga sinias juga gitu. Nah, kreator juga. Nah, jadi itu aja. Dan kembali kepada tema hari ini, motion ini Pak ya. Apa tadi motion itu Monday obrolan tentang imajinasi, objek dan narasi. Kayaknya ini mesti diperbanyak dan tetap berlangsung deh. Gitu supaya teman-teman kalau bisa lebih masif lagi Pak gitu karena daging banget ini pembahasannya nih gitu ya, mudah-mudahan visualnya nanti bisa kita nikmatin recordingnya ya. Oke. Ya itu aja Pak. Oke, terima kasih Mas Ibam. Oke, untuk penutup ya, saya pikir saya penting sekali karena isu ini menjadi sangat penting untuk ekosistem perfilman kita. Di sini ada salah satu divisi pakar BPI, Badan Perfilman Indonesia, ya saya minta pendapatnya tentang seberapa sih negara kita dengan rezimnya yang sekarang, di mana ada Kementerian Industri Kreatif di satu sisi, ada Kemdut di sisi yang lain, Kemenbud di sisi yang lain yang berurusan dengan perfilman, itu melihat film itu seperti apa pentingnya atau political will-nya terhadap dunia perfilman ini. Bukan sebatas glorifikasi terhadap yang sudah terjadi saat ini ya, tapi seberapa sih kepedulian negara terhadap dunia kita ini, dunia perfilman. Silakan Mas Adi. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah undang-undang, tetapi kan tidak personal. Iya. Nah, disitulah dibutuhkan yang namanya organisasi, perkumpulan, asosiasi, apapun namanya, untuk memberikan masukan kepada pemerintah sesuai dengan persoalan yang terjadi, kekhawatiran, kegelisahan yang terjadi pada anggota dari organisasi tersebut. Nah, persoalan kita sekarang adalah kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pekerja film. Bahwa itu pemerintah tinggal menerima masukan seberapa besar kita bisa menekan pemerintah untuk pemerintah mau menerima dan menegaskan itu kembali kepada kita. Tapi kalau kata Bang Jack tadi bahwa yang sebagian mau, yang sebagian kemudian berkhianat, ya mentah lagi kan selalu terjadi seperti itu di film. Nah, kepentingan pemerintah apa? Kepentingan pemerintah tetap glorifikasi bahwa film Indonesia maju sekian puluh juta, hadir di festival, ya kan? Itu kebanggaannya pemerintah begitu.
Nah, yang menarik bahwa pemerintah melalui menterinya kan menyatakan perlunya perhatian terhadap pekerja film. Itu kan menteri udah ngomong. Itu pintu masuk gitu loh. Nah, tinggal kita sebagai pekerja film ini kita mau ikut mana nih? Ikut aturan peraturan undang-undang tentang tenaga kerja yang mana? Buruh kah? Pekerja kreatif kah? Apakah aturannya ada atau apa? Gitu. Saya nggak begitu memahami tentang aturan-aturan itu. Pak Indrayanto jauh lebih menguasai itu karena beliau sangat intens di dalam mempelajari itu. Nah, karena biar bagaimanapun ya kan bahwa yang namanya box office apakah SDM sejahtera, kalau kita sudah punya aturan yang disepakati secara nasional, diberlakukan secara nasional, automatically, apalagi kemudian bahwa semua pekerja itu mempunyai standar kompetensi. Jadi pemerintah itu bagaimana kita, gitu loh. Pemerintah itu bagaimana kita, bukan kita menunggu apa nih pemerintah harus bagaimana, nggak bisa, nggak akan jalan, gitu loh. Sama dengan begini, sama bahwa menghadiri festival-festival internasional semua tergantung pemerintah, kan begitu. Padahal sebetulnya tidak harus juga seperti itu, ya kan? Bahwa KFT pernah membuktikan undangan dari negara lain, dari Cina segala macam itu tidak minta duit dari pemerintah, itu bisa dilakukan gitu. Tergantung bagaimana hubungan itu bisa dijalin sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Jadi sebetulnya dasarnya kebutuhan dan kesepakatan yang berbasis kompetensi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, akhirnya sebenarnya motion tentunya ada waktu yang harus kita jaga tetap. Bahwa ada waktu yang harus kita akhiri. Karena ini ngobrol-ngobrol, jadi tentunya tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya terserah masing-masing bahwa kita hanya melemparkan sebuah isu, sebuah obrolan yang mungkin akan menjadi pemikiran bersama. Tidak hanya KFT saya harapkan, tapi juga asosiasi-asosiasi yang lain dan stakeholder perfilman secara umum. Oke, motion. Ayo Bung, Sinema Indonesia.